dari hamba Allah di Bandung. Pertanyaannya seperti ini, kalau saya punya teman lama sekaligus tetangga tetapi dia belum hijrah seperti saya, masih bergaul dengan orang-orang yang jauh dari Allah. Saya dengan dia kalau bertemu di jalan tidak tegur sapa, tetapi di hati saya tidak ada rasa permusuhan atau kebencian dengan dia. Apakah termasuk memutus tali silaturahmi? Saya nggak ngerti kenapa Anda nggak tegur sapa. Apa alasannya? Karena dia belum hijrah, Ustaz. Tayyib, kalau belum hijrah kenapa memang? Ada larangan kita tegur sapa sama saudara kita muslim yang belum hijrah, yang masih maksiat? Sama orang kafir aja kita nggak dilarang. Bahkan Al-Quran yang menyatakan ketika orang kafir tidak ada peperangan dengan kita, Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik. Ini seruan untuk berbuat baik kepada orang kafir dengan bahasa yang sangat indah. Tidak melarang, Allah tidak melarang kita berbuat baik kepada orang kafir yang tidak memerangi kita. Kafir, udah top kafir. Ada dosa yang lebih besar dari kafir? Kita tidak dilarang berbuat baik dengan mereka. Bukan menyapa, berbuat baik, membantu, menyelesaikan urusannya. Apalagi saudara kita, karena belum hijrah. Jangan sampai nikmat yang Allah berikan kepada kita, ketika kita ditakdir, alhamdulillah, dengan hidayah kita hijrah dari yang jelek menjadi yang baik. Jangan sampai hidayah ini suatu bentuk nikmat dari Allah membuahkan suatu kemaksiatan kepada Allah. Saya khawatir hidayah yang diberikan oleh Allah kepada kita malah membuahkan kemaksiatan. Maksudnya apa? Kita merasa lebih baik dari saudara kita yang belum hijrah. Kita merasa lebih mulia dari saudara kita yang belum hijrah. Inilah yang dimaksud oleh Ibn Athaillah As-Sakandari, maksiat yang membuahkan inkisar, maksiat tapi buahnya tawadhu. Habis maksiat kita merasa hina, merasa rendah, merasa jauh, merasa banyak dosa, melihat orang itu husnudzan, melihat orang itu meyakini kemuliaannya. Ini maksiat yang membuahkan inkisar dan tawadhu lebih baik daripada taat yang membuahkan sombong atau takabur. Habis kita melaksanakan ibadah kok membuahkan merasa ujub, bangga, sombong, lebih bagus, merasa lebih bagus dari yang lain. Ini tidak, sama sekali tidak bisa dibenarkan dan tidak dihimbau. Oleh karena itu, kita memandang saudara kita yang belum hijrah dengan kacamata satu. Syukur sama Allah, alhamdulillah saya sudah diberi hidayah oleh Allah sehingga meninggalkan pekerjaan jelek itu. Syukur. Karena kita baik ini bukan usaha kita. Kita baik itu karena hidayah dari Allah. Orang yang kita lihat maksiat bukan hanya kemauannya dia maksiat, tapi Allah mentakdirkan dia maksiat. Maka hargai takdir Allah. Jangan hanya dilihat kemaksiatan itu, tapi lihat siapa yang menakdirkan orang ini maksiat. Sehingga jangan ada sombong. Karena Allah bisa merubah. Orang yang kita hina karena maksiatnya bisa dirubah oleh Allah, kemaksiatan itu akan diberikan kepadanya dan orang yang dihina akan menjadi orang yang taat. Dengan sekejap Allah mampu. Kedua, kita melihat dia dengan kacamata rahmah dan syafaqah. Sayang, kasihan, ingin menyelamatkannya. Ketika kita nggak tegur sapa, gimana caranya? Ada sayang di hati kita kepada dia?
Saya tidak melihat itu. Ketika kita nggak tegur sapa, ini sebagai bukti apa nggak tegur sapa ini? Ini menandakan apa di hati? Karena itu jangan ya. Hidayah yang Allah berikan kepada kita hendaknya membuahkan tawadhu. Alhamdulillah, melihat saudara kita yang belum dapat hidayah, kasihan, bukan merendahkan, kasihan, kemudian ingin berusaha untuk menyelamatkan, kemudian mendoakan dia, dan takut kepada diri kita jangan sampai hidayah ini dicabut oleh Allah dan kita dijadikan orang maksiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Nabi bersabda, "Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah." Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Pondok Pesantren Nurul Iman akan membangun masjid 2 lantai plus aula. Selama 1 tahun. Silahkan Anda daftarkan diri Anda atau almarhum dari orang tua keluarga Anda yang sudah meninggal, atau Anda niatkan untuk putra Anda supaya menjadi putra yang saleh salehah. Insyaallah dengan masjid zikir, majelis taklim, belajar agama Allah, setiap kalimat, setiap bismillah, setiap ilmu Anda dapat pahala, setiap rakaat Anda dapat pahala. Hani'an lana wa hani'an lakum kalau kita punya rumah di surga Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba yang punya rumah di surga.